warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali kamila, wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini majelis pertama kita setelah liburan Ramadan. Kita masih melanjutkan tafsir Al-Quran, satu hari satu halaman insyaallah ta'ala. Dan kita masih membahas surah Al-Baqarah. Kita sudah sampai pada mushaf Al-Quran halaman 31, yaitu kita akan baca Al-Baqarah ayat 197 sampai 202. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafathu wala fusuqun wala jidalun fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Laysa 'alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang 197, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Ini boleh dibaca fala rafathun wala fusuqun wala jidalun. Boleh juga dibaca fala rafathun wala fusuqun wala jidala. Ada tiga bacaan yang mutawatirah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wattaquni, ini ninya boleh pendek, boleh juga panjang, wattaquni ya. Kemudian manasikakum, ini boleh dibaca idgham sehingga kaf yang pertama masuk pada kaf yang kedua menjadi manasikum. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hajju, haji itu ashhurun, beberapa bulan, ma'lumatun, yang diketahui. Faman, maka barang siapa yang faradha, mewajibkan, fihinna, pada bulan-bulan tersebut, al-hajja, akan haji, maksudnya mewajibkan untuk dirinya al-haji, fala rafathun, maka tidak boleh jima', wala fusuqun, dan tidak pula berbuat fasik, wala jidalun, tidak pula boleh debat, tidak boleh debat, fil haji, di dalam haji. Wa ma taf'alu, dan apapun yang kalian lakukan, min khairin, dari kebaikan, ya'lamuhullah, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni, dan takwalah kalian kepada saya, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki pikiran.
Ayat 197 ini bicara tentang ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji pada bulan-bulan yang diketahui. Maksudnya menurut mazhab Syafi'i, haji itu tidak sah dilakukan kecuali pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Yang dimaksud bulan-bulan yang sudah ditentukan ini adalah 3 bulan saja, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan bulan haji ada 3, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Maka haji tidak sah kalau dilakukan di luar bulan-bulan tersebut, karena Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Ini mazhab Syafi'i. Menyelisih beliau 3 imam, Abu Hanifah, Malik, sama Ahmad. Menurut mereka haji itu sah dilakukan meskipun tidak pada 3 bulan ini. Tetapi meskipun di sini Imam Syafi'i menyelisih 3 imam yang lain, pendapat Imam Syafi'i ini yang sangat kuat sekali karena sesuai dengan praktek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan haji adalah pada 3 bulan yang sudah ditentukan tersebut, sehingga kita hendaklah melakukan haji seperti yang dilakukan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya manasik haji kalian. Ambillah dari saya, maksudnya tirukan manasik haji yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi disuruh mengambil, maksudnya menirukan manasik yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadza. Saya tidak tahu, barangkali saya tidak akan haji lagi setelah haji ini. Dan ternyata betul, setelah itu Nabi wafat. Ini hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Karena itu jangan haji kecuali pada 3 bulan ini. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adapun umrah, maka umrah itu bebas dilakukan kapan saja. Pada bulan haji boleh, pada selain bulan haji juga boleh. Nah, ini bedanya umrah dengan haji. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang mewajibkan haji di dalam bulan-bulan tadi. Maksudnya barang siapa yang ihram. Orang kalau sudah mengatakan labbaik Allahumma hajjan, melakukan ihram, maka dia sudah mewajibkan haji atas dirinya. Artinya sudah masuk haji. Nah, itu yang dimaksud faman farada fihinnal hajj. Siapa yang sudah masuk haji, yaitu sudah melakukan ihram, fala rafathun, tidak boleh jima'. Maka dalam kondisi ihram haram melakukan jima'. Kalau dia nekat melakukan jima', hajinya rusak. Sama dengan orang i'tikaf. Selama i'tikaf tidak boleh jima'. Kalau dia keluar dari rumah untuk jima', kemudian balik ke masjid, nah ini i'tikafnya sudah rusak. Haji juga begitu, selama ihram tidak boleh jima'. Ibnu Umar mengatakan rafath itu adalah ityanun nisa, jima' wa takallum bidzalik, atau bicara masalah jima'. Jadi bicara mesum pun tidak boleh. Sama istri sendiri bicara mesum boleh pada kondisi selain ihram, tapi pada kondisi ihram tidak boleh bicara mesum sama istri, ditahan. Jadi sama dengan kondisi orang puasa, dari subuh sampai maghrib jangan bicara mesum sama istri. Nanti kalau sudah maghrib silahkan bicara mesum, silahkan jima', nggak ada masalah. Nah, orang haji juga begitu. Demikian juga penyebab-penyebab jima', ya, mencium, kemudian merangkul dan sebagainya. Pokoknya yang bisa menghantarkan kepada jima', maka jangan dilakukan selama ihram. Wala fusuk, tidak boleh berbuat fasik. Berbuat fasik itu maksudnya adalah berbuat maksiat. Jadi fasik itu nama lain dari maksiat. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud fasik ini adalah mencela sesama muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun. Saling mencela sesama muslim itu adalah fasik. Wa qitaluhu kufrun. Saling perang dengan muslim adalah perbuatan kafir. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka saling mencela dengan orang muslim itu contoh salah satu perbuatan fasik. Wala jidalun fil haji, tidak boleh berdebat dalam masalah haji.
Jadi misalnya berdebat, hajiku lebih utama, apakah hajimu yang lebih utama, ataukah haji saya yang lebih utama? Saya hajinya tamattu, kamu hajinya qiron. Nah, debat dalam masalah ini tidak boleh. Silahkan kamu haji qiron, silahkan saya haji tamattu, masing-masing melakukan haji yang diyakininya sebagai haji yang paling utama, tidak boleh debat. Demikian juga makna dari ayat ini, wala jidalun, tidak boleh debat, maksudnya tidak boleh bertengkar fil haji, di saat haji. Tengkar dalam masalah apapun juga, rebutan kamar mandi, rebutan makan dan sebagainya. Karena haji ini lagi ibadah. Orang ibadah tidak sepantasnya dia bertengkar, semestinya dia ngalah. Nah, karena itu kalau kita ingin hajinya haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, maka 3 ini semuanya harus dihindari. Jima atau perkataan mesum dihindari, maksiat dihindari, demikian juga bertengkar atau berdebat dalam masalah haji juga semuanya harus dihindari. Setelah Allah melarang orang haji untuk melakukan perkara-perkara buruk ini, Allah kemudian mengatakan, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Kebaikan apapun yang kalian lakukan Allah mengetahui. Maksudnya Allah menghasung supaya kita berbuat baik. Jadi setelah melarang keburukan, Allah menghasung perbuatan baik. Nah, maka manusia ini akan sempurna kalau melakukan 2 hal ini. Mengosongkan dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk dan menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Istilahnya para ulama adalah takhliyah wa tahliyah. Takhliyah itu mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk. Pakai kha ya, takhliyah. Dikosongkan dari perbuatan-perbuatan buruk. Kalau tahliyah pakai ha, ini menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini kalau 2 ini dikumpulkan dalam seseorang, maka dia sudah menjadi manusia yang sempurna kebaikannya. Inilah tugas kita dalam hidup ini, mengosongkan diri dari kebaikan, dari keburukan, dan menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian Allah mengatakan, wa tazawwadu, dan berbekallah. Ini maksudnya ibadah haji harus membawa bekal. Jadi ayat ini ada sabab nuzulnya, kenapa ayat ini turun. Ternyata orang-orang Yaman zaman dulu kala, mereka kalau haji tidak mau bawa bekal. Mereka mengatakan, kami tawakal kepada Allah. Tapi ternyata sampai di Mekah mereka ngatung-ngatung minta-minta. Maka Allah turunkan ayat ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, kana ahlul Yaman yahujjun. Ahli Yaman biasanya haji, wala yatazawwadun, tapi tidak bawa bekal. Wa yaquluna nahnul mutawakkilun. Mereka mengatakan, kami ini orang-orang yang tawakal. Fa idza qadimu Makkah, kalau sudah sampai ke Mekah, sa'alun nas, mereka minta kepada para manusia, ngatung-ngatung minta kepada manusia ya. Fa anzalallah, maka Allah turunkan ayat, wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jazakumullah khairan. Nah, maka yang dimaksud tazawwadu ini bekal untuk safar ya. Orang safar harus bawa bekal. Tidak boleh dia tidak bawa bekal. Kecuali kalau dia tawakalnya 100% kepada Allah, dia sama sekali tidak bawa bekal, tapi tidak minta kecuali kepada kecuali kepada Allah. Boleh dia nggak bawa bekal. Tapi orang-orang seperti kita yang tawakalnya tidak sempurna, maka hendaklah kita bawa bekal. Kalau ada orang yang tawakalnya sempurna, alias dia tidak butuh sama sekali kecuali kepada Allah. Dia yakin perjalanan itu nanti akan ada rizki dari Allah. Dia tidak perlu minta manusia, karena setiap kali dia angkat tangan berdoa kepada Allah, selalu langsung dikasih oleh Allah. Nah, orang-orang kayak gini kalau dia mau safar tanpa bekal silahkan. Tapi orang-orang kayak kita berlaku ayat ini, tazawwadu, berbekallah kalian. Kemudian setelah Allah bicara tentang bekal dunia, bekal safar, Allah bicara tentang bekal akhirat. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini maksudnya bekal akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Atha Al-Khurasani, beliau mengatakan huwa zadul akhirah. Yang dimaksud di sini adalah bekal di akhirat, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya takwa, maka dia akan masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Karena itu Allah berpesan, wattaquni ya ulil albab. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu apa?
Takwa itu intinya melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah supaya membawa bekal dalam safar, nah ini harus ditaati. Kemudian larangan untuk melakukan 3 hal tadi ketika haji harus ditaati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa 'alaikum, tidak ada dosa, tidak ada atas kalian junahun dosa, antabtaghu bahwasanya kalian mencari fadlan karunia mir rabbikum dari Rabb kalian. Fa idza maka apabila afattum kalian itu bubar atau pergi atau meninggalkan min arafatin dari Arafah, falqurullaha maka zikirlah kepada Allah indal masy'aril haram, di tempat namanya Masy'aril Haram. Ini nama lain dari Muzdalifah. Walquruhu, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Wa in kuntum, dan sungguh adalah kalian min qablihi, sebelumnya, yaitu sebelum turunnya Al-Qur'an, laminad dhallin, sungguh termasuk orang-orang yang sesat. Apa maksud laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum? Maksudnya orang haji sambil dia melakukan ibadah haji sambil nyambi dagang tidak ada masalah. Jadi misalnya orang yang ibadah haji sampai di sana dia melihat ada barang-barang murah yang kalau dibeli kemudian dijual di Indonesia dia akan dapat untung besar. Nah maka sambil haji sambil kulaan nggak apa-apa. Kulak kitab yang banyak, setelah itu sampai di Indonesia dijual dapat untung karena di sana kitab murah misalnya, nggak ada masalah. Ini makna laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Atau sebaliknya ya, dari Indonesia dia mengetahui bahwasanya di Arab Saudi sana kalau ini kita bawa sesuatu yang tidak ada di sana maka nanti bisa dijual dengan harga yang mahal, sehingga kita dari Indonesia membawa barang-barang tersebut. Niatan ke Mekah bukan untuk dagang, untuk haji, tapi sambil nyambi dagang. Artinya nanti kalau sudah selesai haji, dia membawa barang-barang ini akan dia jual di sana. Dia pengen dapat untung sehingga nanti pulang haji dia bisa membawa oleh-oleh yang banyak untuk keluarganya dan tetangga-tetangganya hasil dari jual beli tersebut. Nggak ada masalah. Yang penting niatan asal adalah untuk ibadah. Sama dengan kalau kita pergi ke masjid, niatannya apa? Selain salat berjamaah di masjid, niatannya juga nanti akan membeli cilok karena biasanya ada salah satu jamaah bawa cilok. Nggak ada masalah. Yang penting niatan asal datang ke masjid bukan ciloknya, tapi sholat jamaahnya. Mirip kayak begitu. Karena sebagian orang itu rancu, Pak. Dikira kalau datang ke masjid niatannya 2 itu menjadi apa, batal atau apa pahalanya jadi berkurang. Enggak. Yang penting niatan asalnya untuk sholat, maka setelah itu niatan-niatan sampingan enggak ada masalah. Yang bermasalah adalah kalau kita melakukan satu ibadah, niatan asalnya bukan ibadah tapi niatan asalnya dunia. Kalau enggak ada cilok di masjid enggak akan pergi ke masjid, dia akan sholat di rumah. Tapi karena ada penjual cilok maka dia datang ke masjid. Nah ini yang bermasalah kayak gini. Tapi orang yang setiap harinya dia ke masjid, kemudian dia mengetahui di sana ada penjual cilok sambil dia ingin membelinya, tidak ada masalah. Kemudian Allah mengatakan fa idza afattum min Arafat, kalau kalian sudah selesai dari wukuf di Arafah, maka zikirlah kepada Allah di Muzdalifah. Nah, ini urutannya orang yang melakukan ibadah haji. Dari Mina dia pindah ke Arafah. Dari Arafah dia pindah ke Muzdalifah. Maka wukufnya 2 kali ya. Wukuf di Arafah itu yang paling inti, kemudian wukuf di Muzdalifah itu juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wukuf di Arafah ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas para ulama, waktu wukuf di Arafah itu mulainya adalah tanggal 9 Dzulhijjah setelah zuhur. Jadi tergelincir matahari waktu zuhur, nah itu sudah mulai masuk waktu wukuf. Berlanjut sampai dengan subuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi siang tanggal 9 Dzulhijjah sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Ini menurut mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Ahmad.
Imam Ahmad berpendapat bahwa wukuf itu bisa dari awal hari Arafah. Hari Arafah awalnya kan bukan duhur kan, dari subuh misalnya sudah bisa waktu wukuf di Arafah tidak harus duhurnya, tapi dari subuh tidak ada masalah. Ya masing-masing punya dalil ya, tetapi lebih bagusnya kita mengikuti pendapat mayoritas para ulama, apalagi pendapat mayoritas ulama ini sesuai dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari Mina menuju ke Arafah. Kemudian sampai di Arafah tidak langsung wukuf. Beliau kemudian wukufnya mulainya adalah setelah tergelincir matahari. Baru beliau wukuf ya, salat duhur jamak dengan asar, kemudian beliau wukuf di situ. Nah, maka wukufnya mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian wukuf di Arafah ini adalah satu amalan ibadah haji yang paling inti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-hajju arafatu. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal haji tidak hanya wukuf di Arafah, tapi beliau mengatakan haji adalah wukuf di Arafah. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya atau intinya wukuf di Arafah itu. Man jaa qabla tulu'il fajri, barang siapa yang datang sebelum terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah, faqad adrakal hajja, maka sungguh dia sudah sah hajinya, sudah mendapati haji. Nah, maka waktunya wukuf tadi mulainya adalah tanggal 9 duhur, kemudian berakhirnya adalah tanggal 10 subuh. Maka waktu ini kalau kita sudah berada di Arafah, meskipun hanya 1 menit untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faqad adrakal hajja, hajinya sudah sah. Tapi kalau kita datang ke Arafah setelah subuh tanggal 10 Dzulhijjah, ini berarti hajinya sudah tidak sah, dia tidak mendapati haji, telat, waktunya telat, diganti nanti pada tahun yang berikutnya ya. Misalnya ada orang yang sakit, gara-gara sakit dia harus dirawat di rumah sakit, kemudian setelah dirawat di rumah sakit dia minta izin untuk ke Arafah untuk melanjutkan hajinya. Nah, dia berangkat dengan mobil misalnya ke Arafah, sampai di Arafah sudah adzan subuh, berarti dia belum sempat untuk wukuf sebelum subuh, maka ini hajinya belum berhasil. Dia harus menggantinya pada waktu yang lainnya lagi. Tapi nggak ada masalah karena dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang sudah dia lakukan. Kemudian Allah mengatakan, "Wadhkuruhu kama hadakum." Zikirlah sebagaimana Allah sudah memberikan hidayah kepada kalian. Artinya hidayah kepada Allah itu nikmat yang besar, sehingga kita harus mensyukurinya dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka cara mensyukuri nikmat Allah itu bukan dengan makan-makan. Kalau orang-orang seringnya kan mengatakan tasyakuran makan-makan. Nah, syukur kepada Allah bukan dengan makan-makan, tapi dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan tsumma afidu, kemudian bubaranlah kalian, min haitsu, dari tempat afadhan nasu, yang manusia-manusia juga bubaran darinya. Wastaghfirullah, dan istighfarlah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas, ini ada sababun nuzulnya. Kenapa Allah mengatakan bubaranlah dari tempat yang manusia bubaran darinya? Nah, maka saya bacakan di sini riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Kanat Quraisyun, adalah orang-orang Quraisy, wa man dana dinaha, dan yang mengikuti agamanya orang-orang Quraisy zaman dulu ketika masih jahiliyah, yaqifuna bil Muzdalifah, mereka wukufnya di Muzdalifah, tidak mau wukuf di Arafah. Kenapa? Karena Arafah itu sudah keluar dari tanah haram, tapi kalau Muzdalifah ini masih di area tanah haram. Nah, maka mereka mengatakan, kami ini penjaga rumah Allah, kami orang-orang Quraisy, maka kami wukufnya beda dengan manusia. Manusia silahkan wukuf di Arafah, kami wukufnya di Muzdalifah. Wa kana sairul Arab, adapun orang-orang Arab yang lain selain orang Quraisy, yaqifuna bi Arafat, wukufnya di Arafah. Falamma ja'al Islam, maka tatkala agama Islam datang, amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, Allah suruh nabinya ayyatiya Arafat, untuk datang ke Arafah.
thumma yaqifu biha, kemudian wukuf di Arafah, thumma yufidu minha, kemudian bubaran atau pergi dari Arafah. Fadzalika qauluhu, itulah maksud kalam Allah Ta'ala, thumma afidu min haitsu afadun nas, bubaranlah dari tempat yang para manusia semuanya bubaran wukuf dari sana. Jadi tidak boleh di kasta-kasta, ya, ini kasta Quraisy maka wukufnya di Muzdalifah, ini orang biasa selain Quraisy maka wukufnya di Arafah, nggak bisa begitu. Maka ibadah haji ini mengajari kita sama rata antar manusia. Mau kaya mau miskin semuanya sama pakaiannya, ya kayak gitu, nggak boleh dibedakan. Okay? Demikian juga ini orang Quraisy maupun bukan orang Quraisy, semuanya wukufnya harus kumpul bareng di Arafah, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, ini supaya manusia mengetahui bahwa di mata Allah semua hamba itu sama, tidak ada bedanya, yang membedakan adalah ketakwaan. Karena itu Allah mengatakan wastaghfirullah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali atau sering sekali Allah itu menyuruh kita istighfar setelah ibadah. Ibadah istighfar, ibadah istighfar. Kenapa? Ya. Kenapa kita disuruh oleh Allah istighfar setelah ibadah? Karena ibadah kita itu tidak akan sempurna, karena kita manusia ini makhluk yang lemah. Salat misalnya 3 rakaat salat maghrib, khusyuknya berapa rakaat? Mungkin khusyuknya 3 rakaat, dalam 3 rakaat ini khusyuk, tapi apakah 100% khusyuknya? Berdirinya khusyuk, ketika rukuk sudah tidak khusyuk, ketika sujud sudah tidak khusyuk. Nah, maka berarti tidak sempurna ibadah kita. Karena itulah Rasulullah SAW kalau selesai sholat, beliau selalu menutup dengan apa? Istighfar 3 kali. Karena Rasulullah SAW adalah kebiasaan Nabi, idzan sharafa min sholati, kalau selesai dari sholatnya istighfar 3, istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah yang maha selamat. Kalau kita ini tidak maha selamat, sehingga sholatnya pun tidak selamat, sholatnya terganggu dengan setan, sehingga tidak bisa khusyuk. Nah, maka inilah rahasianya kenapa Allah menyuruh kita wastaghfirullah, istighfar. Ibadah selesai dilakukan, kemudian diiringi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan fa idza, maka apabila qadaitum, kalian sudah menyelesaikan manasikakum, manasik haji kalian, falqurullaha, maka zikirlah kepada Allah, kadzikrikum, sebagaimana kalian itu menyebut-nyebut abaakum, bapak-bapak kalian, au asyadda dzikra, atau dengan penyebutan yang lebih dahsyat. Faminan nasi, maka di antara manusia, may yaqul, ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami ini di dalam dunia saja, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, sementara dia tidak memiliki di akhirat bagian pahala atau bagian kebaikan apapun. Maksud ayat ini adalah kadzikrikum abaakum. Ini waktu itu orang-orang Arab kalau selesai haji, mereka biasanya kemudian menyebutkan fadilah nenek moyang mereka. Kami dari kabilah ini, fadilah nenek moyang kami adalah ini. Nenek moyang kami atau kabilah kami terkenal pemberani, kabilah kami terkenal fasih bicara, kabilah kami orang-orang kaya. Mereka sebutkan fadilah nenek moyang mereka. Maka Allah menyuruh mereka untuk mengubah adat tersebut. Selesai ibadah haji, jangan membanggakan masalah nenek moyang kalian, nggak ada gunanya. Falqurullah, zikirlah kepada Allah. Yang disebut itu jangan nenek moyang, tapi yang disebut itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzikrikum abaakum aw asyadda dzikra. Maka dulu mereka menyebut bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, disuruh oleh Allah untuk diganti. Sekarang diganti, selesai haji menyebut Allah, jangan menyebut nenek moyang lagi. Ini tafsiran yang terkenal untuk ayat ini, ya. Tapi ada juga tafsiran yang lain, kadzikrikum abaakum, sebagaimana kalian menyebut bapak-bapak kalian, itu maksudnya sebagaimana anak kecil suka menyebut bapaknya. Anak kecil pasti seringkali mengucapkan bapak atau ibu, abi atau umi. Nah, itu kata-kata yang paling sering diucapkan oleh anak kecil.
Nah, maka maksudnya adalah selesai haji perbanyaklah menyebut Allah, sebagaimana anak-anak kecil itu biasa atau sering menyebut abi atau umi atau bapak atau ibu. Artinya zikirnya kepada Allah jangan zikir yang sedikit, tapi zikir yang banyak. Sebagaimana anak-anak kecil sering memanggil bapaknya, sering memanggil ibunya, nah kita juga disuruh sering memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita ambil pelajaran, selesai ibadah hendaklah kita lanjut dengan zikir. Jadi selesai ibadah itu bukan berarti udah santai-santai tidak ibadah lagi, enggak. Selesai ibadah lanjut zikir. Ini semakna dengan kalam Allah pada ayat yang lain. Allah mengatakan fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta, kalau kamu sudah selesai, fansab, maka tegaklah. Nah, ini salah satu tafsir mengatakan kalau kamu selesai sholat maka tegaklah melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka selesai sholat jamaah tidak sepantasnya kita langsung ngacir pergi keluar masjid, enggak. Tetap duduk di masjid, zikir dulu. Itu sesuai dengan kalimat ini, fa idza faraghta fansab. Demikian juga sesuai dengan ayat tadi, fa idza qadaitum manasikakum, kalau sudah selesai ibadah, fadhkurullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai zikir, kemudian apa yang dibaca? Selesai zikir, sepantasnya yang dibaca adalah doa. Makanya Allah kemudian mengatakan, sebagian manusia ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya, hanya meminta kebaikan-kebaikan dunia, tidak pernah minta kebaikan-kebaikan akhirat. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang dipuji oleh Allah adalah yang sebaliknya. Wa minhum, dan diantara mereka manusia, may yaqulu, ada yang mengucapkan doa Rabbana, wahai Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirah, dan di akhirat, hasanatan, juga kebaikan, wa qina, dan jagalah kami, adzaban nari, dari siksaan api neraka. Nah, maka dari ayat ini kita ambil pelajaran, ibadah selesai kita lanjut dengan zikir, zikir selesai lanjut dengan doa. Karena itu sungguh salah orang-orang yang mengatakan bahwa setelah sholat tidak ada doa, setelah sholat khusus zikir tok, tidak ada doa. Itu perkataan yang batil, perkataan yang salah. Sebagian orang menyalahkan orang yang angkat tangan setelah sholat untuk berdoa. Tidak benar menyalahkan seperti itu. Para ulama memfatwakan silahkan orang setelah sholat berdoa, silahkan orang setelah sholat mengangkat tangan, gak ada masalah. Meskipun lebih afdolnya mengangkat tangan setelah sholat untuk berdoa itu dilakukan tidak setiap saat atau setiap sholat, karena tidak ada riwayatnya dari Nabi SAW. Tapi seandainya setiap sholat, habis sholat kemudian berdoa angkat tangan, nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah menurut fatwa para ulama-ulama kita yang mu'tabar. Nah, di sini saya akan tampilkan satu dalil saja bahwa Nabi pun setelah sholat itu masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya sebenarnya sangat banyak, tapi saya cukupkan satu hadis saja. Ini hadis yang paling sahih karena ini saya ambilkan dari riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Nabi namanya Bara', dia mengatakan kunna, adalah kami, idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami salat di belakang Nabi, ahbabna an nakuna ayyaminih, kami senang berada di samping kanan Nabi. Yuqbilu alaina biwajhi, karena Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami. Fasami'tuhu yaqul, lalu saya mendengar Nabi mengucapkan doa, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka, ya Allah jagalah saya dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini doa dibaca Nabi setelah sholat, didengar oleh Bara', sahabat Nabi SAW. Nah, maka yang melarang atau yang mengingkari adanya doa setelah sholat itu berarti dia tidak paham tafsir ayat ini. Ini tafsir bukan saya yang menafsirkan ya. Ini saya hanya nukil dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menerangkan ayat ini maksudnya adalah selesai ibadah iringi dengan zikir, selesai zikir iringi dengan doa. Ibnu Katsir mengatakan, kenapa orang yang selesai zikir itu disuruh berdoa? Karena orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu berdoa, maka dia lebih mustajab. Berbeda dengan orang yang tiba-tiba langsung berdoa, nah, maka ini kurang mustajab. Zikir dulu. Kalau sudah selesai zikir, doa mustajab.
Dan perkataan Ibnu Katsir ini saya temukan dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun, ada 3 orang la yaruddullah du'aahum." Allah tidak menolak doa mereka. Adzakirullaha katsira. Salah satunya adalah orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Nah, maka adat kaum muslimin setelah sholat kemudian wirid 33 atau 34 itu, kemudian setelah itu berdoa, itu adat yang sangat bagus, silahkan dilanjutkan, nggak ada masalah. Adapun fatwa-fatwa yang berseliweran bahwasanya tidak ada doa setelah sholat, ini fatwa yang batil, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat ini menunjukkan pentingnya doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, maka doa ini menunjukkan pentingnya doa tersebut. Anas bin Malik ditanya oleh muridnya namanya Qatadah, "Wahai Anas, apa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka dia mengatakan, "Kana aktsaru da'watin yad'u biha." Doa yang paling banyak dibaca Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Anas itu punya 2 kebiasaan. Kebiasaan pertama, kalau dia pengen berdoa dengan satu doa, pasti dia pilih doa ini. Kalau pengen doa satu doa ya, maka pasti dia pilih doa ini. Kenapa? Doa sapu jagat, mencakup seluruh kebaikan dan menghilangkan seluruh keburukan. Atina, berikanlah kepada kami fit dunya, di dunia, hasanah, kebaikan. Ini kata Ibnu Katsir, ini sama dengan meminta seluruh kebaikan dan meminta supaya seluruh keburukan itu dipalingkan. Itulah hasanah. Hasanah itu di dunia sehat, itu hasanah. Kemudian agamanya dijaga oleh Allah, itu hasanah. Tidak kemasukan barang haram, itu hasanah. Tidak melakukan maksiat-maksiat, itu hasanah. Nah, itu semuanya tercakup di sini. Karena itu yang takut Covid itu cukup membaca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini sudah mencakup juga supaya Covid disingkirkan dari kita. Siapa yang takut Covid, cukup apa? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebiasaan yang kedua Anas bin Malik, kalau dia membaca satu doa, misalnya doa untuk orang sakit, atau doa misalnya setelah sholat, atau doa misalnya setelah membaca Quran, maka pasti dia sisipkan doa sapu jagat ini. Pasti ini. Boleh disisipkan di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, yang penting disisipkan dalam doa yang dibaca tersebut. Nah, maka termasuk kebiasaan saya juga kalau diminta mendoakan orang sakit, setelah saya doakan orang sakit 7 kali ya, doa yang mustajab itu, saya tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena kesehatan itu juga termasuk hasanah yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian Allah mengatakan ulaika, mereka, yaitu mereka yang berdoa seperti itu, lahum, bagi mereka, nasibun, ada bagian, mimma kasabu, dari usaha mereka, dari amal mereka. Wallahu, dan Allah itu sari'ul hisab, cepat hisabnya. Artinya nanti kalau menghisab amalan-amalan kita, maka Allah itu maha cepat hisabnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Inilah tafsir yang ringkas yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.